Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadira dengan NIM C1C019130. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam, dan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah, yaitu dengan mata kuliah akuntansi syariah dari kelas R9 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIQNR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah. Yang pertama, akuntansi syariah dalam bahasa Arab, al-muhasabah berasal dari kata masdar, hasabah, yuhasbu, yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata, yaitu asabah, yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata ihtisab, yang berarti mengharapkan pahala di akhir dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan, juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa, dan keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pembagian keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Di sini yaitu akan menjelaskan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, yaitu menurut beliau akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Di dalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang kedua yaitu menurut Sofyan S. Harahap, dalam bukunya Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, yaitu akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai dengan dihegemoni oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Dan yang ketiga yaitu menurut Adnan M. Akhyar, mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, al-falah. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Dan yang keempat, menurut Tashikabu Hayashi, akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Dan selanjutnya yaitu dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma, kesepakatan para ulama, kias, persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip akuntansi syariah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282, yang terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, dan yang kedua, prinsip keadilan, dan yang ketiga, prinsip kebenaran. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi sebenarnya merupakan dominan muamalah dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Karena akuntansi ini sifatnya urasan muamalah, maka pengembangannya diserahkan pada kebijakan manusia.
Al-Quran dan Sunnah hanya membalikannya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas ijtihad seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer termasuk persoalan akuntansi. Selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan transaksi syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut. Tidak hanya itu, Timur Tengah termasuk pendirian Islamic Development Bank 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss 1981, dan Denmark 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan perbankan syariah selama ini telah menunjukkan kemajuan yang menakjubkan. Sepanjang tahun 2005, perbankan syariah berkembang cukup bagus. Aset perbankan syariah mencapai lebih dari 20 triliun, tahun 2004 sebesar 14 triliun. Prestasi itu ditorehkan pada kondisi ekonomi yang kurang pasti dengan gejolak ekonomi pasca kenaikan harga BBM kuartal keempat, padahal Bank Indonesia sempat merevisi target pengolahan perbankan syariah memasuki tahun 2006. Kendati banyak kalangan menilai sebagai tahun yang penuh tantangan, kalangan praktisi perbankan syariah optimis melangkah ke depan, sebab bangsa pasar yang masih terbuka lebar dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah juga terus tumbuh dengan baik. Diharapkan keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan tidak hanya menjadi ekonomi alternatif, tetapi menjadi solusi untuk mengatasi krisis bangsa. Selanjutnya yaitu sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan di antaranya. Yang pertama yaitu obligasi syariah atau suku, dan yang kedua pasar modal syariah, dan yang ketiga dana pensiun syariah, dan yang keempat pendanaan proyek syariah, dan yang kelima real estate syariah. Selanjutnya yaitu harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah, secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa, dana syariah, serta sejumlah fatwa DSN atau MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia, di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah semakin meningkat. Kesimpulan dari penjelasan yang di atas yaitu, akuntansi sebenarnya merupakan dominan muamalah dalam kajian Islam, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah, maka pengembangannya diserahkan pada kebijakan manusia. Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salimah yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Jadi Islam adalah suatu cara hidup yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia, sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum, dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan Rasul dan termasuk dalam kitab-kitab suci. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.